pada muktamar yang menjadikan Gus Yahya sebagai ketum PBNU, saya berpikir bahwa karena Gus Yahya itu punya konsep tentang fikih peradaban dan itu Gus Durian banget menurut saya. Dan saya lihat bahwa ya antara Gus Yahya dengan Gus Dur itu begitu dekat, maka saya dengan tubuh itu mendukung Gus Yahya. Dan setiap ada kiai yang datang ke pesantren saya bilang, pokoknya gimana caranya Gus Yahya harus menang gitu. Bahkan saya sempat teleponan juga dengan Gus Yakut. Saya bilang bahwa Gus Yahya harus menang karena ini kehendak sejarah. Karena Gus Yahya harus mengumumkan apa itu fikih peradaban pada peringatan 1 abad NU yang akan terjadi 1-2 tahun berikutnya. Dan alhamdulillah terjadi. Tetapi perform berikutnya, program-program beliau dan kebijakan-kebijakan beliau, saya nggak tahu apakah beliau itu tersandra atau bagaimana gitu. Tapi jauh sekali dari apa yang kita harapkan gitu. Jadi bayangan saya sebagai anak ideologis Gus Dur itu pasti dalam tanda petik quote and quote itu melakukan langkah-langkah yang gila seperti dilakukan oleh Gus Dur. Ternyata ya menurut saya ya anu aja, biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja, lebih kesan saya itu lebih kepada seperti keketuaan beliau itu, mohon maaf ya, itu masih stylenya itu masih seperti ketua senat mahasiswa dan lebih ke apa ya, cara-cara dalam tanda petik quote and quote itu HMI gitu daripada PMII gitu. Jangan-jangan ini ada dalam tanda petik itu kecemburuan gitu, kecemburuan karena ya dengan adanya diskursus nasab ini memang ada apa yang disebut dengan pengurus de facto dan pengurus de jure di mata Nahdliyin. Pengurus de jure secara hukum ada struktural PBNU dimulai dari Kiai Miftahul Ahyar, kemudian Gus Ketum dan kemudian Gus Saiful dan seterusnya, itu kan de jure aja secara organisasi, secara hukum. Tapi de factonya di kultural NU, di kultural Nahdliyin lokal, apa itu akar rumput, ini kan harisma dan apa ya, pesona dari de jure ini kan sekarang ini lagi disaingi dalam tanda petik atau digalakkan oleh kelompok kiai-kiai kultural seperti Kiai Imad, seperti Gus Abbas, seperti Kiai Syarif Rahmat, seperti Kiai Nur Ihya, bahkan orang-orang yang tidak terkait dengan NU pun, atau setidak-tidaknya itu jejak hidupnya itu tidak teridentifikasi sebagai NU, itu juga diidolakan oleh Nahdliyin kultural seperti Profesor Menachem Ali, seperti Mas Sugeng Sugiarto, seperti yang lain-lain gitu. Jadi, dan ini menurut saya berpikir bahwa Gus Yahya itu seharusnya berpihak kepada algoritma ini, tapi ternyata kan tidak. Ya mungkin karena Kiai Miftahul Ahyar juga kan terang-terangan karena berbagai macam alasan, yang alasannya bukan alasan ini ya, menurut saya alasan yang pragmatis saja, membela Habib Alwi kan. Lupa bahwa Habib Alwi ini bahayanya bagi Pancasila, bagi kebangsaan kita, wabil khusus bagi Nahdliyin itu sudah terbukti dan luar biasa membuktikan. Nah dalam kebukaan seperti itu, Gus Yahya itu kayaknya itu tidak senekat seperti harapan saya. Jadi ada Dr. Fahrul Razi gitu yang memang pro Pak Alawi ya di ininya, dan bahkan setahun lalu kan saya kirim surat agar ketum PBNU itu memecat semua Habib yang ada di struktural PBNU. Tapi ternyata yang terjadi kan malah justru Kiai Imad yang dipecat. Itu urusan apa nasab Habib Alwi ini kan urusan yang luar biasa, urusan yang tidak teragendakan, urusan yang dalam tanda petik itu diilhamkan atau quote and quote itu diwahyukan Tuhan untuk diselesaikan. Ya sama dulu dengan ketika Gus Dur itu harus menghadapi operasi apa itu ninja itu. Gus Dur itu dijatuhkan dari kursi kepresidenan, tetapi kepresidenan Gus Dur dengan dijatuhkan itu menjadi melegenda, menjadi sangat amanah di hadapan manusia dan di hadapan malaikat kan itu. Nah ini Gus Yahya kayaknya harus kita dorong untuk melakukan langkah-langkah nekat seperti itu. Itulah apalagi menghadapi, mohon maaf ya, mengutip dari apa yang dinyatakan oleh Dr. Saleh Basari itu, Rais Ngam kita kali ini itu memang lain daripada yang lain gitu. Ya dalam banyak hal itu menurut saya itu kok apa ya, kedodoran untuk menduduki posisi Rais Ngam.
Bandingkan dengan Rais Ngam sebelum-sebelumnya. Dalam sejarah NO, setahu saya nggak pernah ada Rais Ngam kok dibantah Nahdien Kultural apa itu dibantah oleh kiai-kiai kampung gitu. Kalau alasannya dulu tidak ada medsos, ya dulu itu kiai-kiai biasa saling berkirim surat. Nggak pernah ada Rais Ngam PBNU kok dipertanyakan seperti sekarang ini. Karena Rais Ngam PBNU itu kalau di agama Katolik kayak semacam pausnya gitu. Sri Paus di Nahdlatul Ulama. Dan Sri Pausnya kalau kentut batal ya gimana? Mubaroko. Jadi ini ya, dan celakanya lagi dalam keadaan seperti ini itu teman-teman yang dalam tanda petik itu secara kultural itu hidup bernafas di dalam dunia Nahdlatul Ulama itu karena adanya apa itu jamiyah yang tertutup yang dimulai dari era ketika Nusron Wahid jadi ketua Banser Ansor itu ya. Jadi sekarang itu kayak Banser macam-macam. Kemarin si Dr. Saleh Basari aja ngeritik Kiai Miftahul Ahyar langsung diancam kan. Itu kan sama Banser sama Ansor sama yang lain-lain. Jadi menurut saya udah gimana ya? Sekali lagi kita harus apa harus sampaikan bahwa seperti yang saya lakukan dan dilakukan oleh teman-teman itu semuanya kan karena kecintaan kepada Nahdlatul Ulama, kepada Gus Dur, kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dan itu nanti apa itu puncaknya adalah kepada Pancasila, kepada Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini enggak, kalau seperti saya di level kultural yang nothing tulus, yang enggak punya cita-cita menduduki kultural apapun, yang enggak pernah minta bantuan apapun secara material kepada pemerintah apalagi kepada PBNU, ya itu kan benar-benar digerakkan oleh kecintaan dan apa itu rasa responsibility secara kultural, secara psikologis, secara spiritual bahwa NU itu harus kita bela, kita jaga. Karena hanya dengan menjaga NU sebagai sebuah ideologi, bukan NU sebagai sebuah kumpulan pengurus gitu loh. Pengurus struktural PBNU itu dalam tanda petik itu membelakangi kultural Nahdien akar rumput. Nah padahal sekarang ini masanya itu kan masa apa itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Apa istilahnya bahasa Inggrisnya ya, Bos? Bottom up gitu. Jadi dalam posisi seperti ini pengurus struktural PBNU itu dalam tanda petik itu terdelegitimasi atau kehilangan legitimasi dari Nahdien Kultural. Coba apa itu perhatikan bagaimana reaksi publik di medsos gitu. Sudah kemarin kena urusan tambang gitu, sekarang kena urusan apa itu nasab gitu. Sebenarnya kalau mau itu simpel aja sebenarnya menyelesaikan ini. Udah Basul Masail ngundang Kiai Imad di KK dan ngundang Taufik Segaf di KK, si Rizik Syihab di KK. Udah suruh berdebat 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam secara tertutup di PBNU dan disiarkan live. Selesai masalahnya kalau mau cari mana yang benar mana yang salah. Karena ini bukan wilayah ikhtilaf. Khobar itu bukan wilayah ikhtilaf, ini wilayah data. Dan jelas-jelas bahwa pemalsuan data itu, yaitu pemalsuan nasabah BPAL itu ya menjadi kanker bagi Nahdlatul Ulama, menjadi kanker bagi Pancasila, menjadi kanker bagi Bhinneka Tunggal Ika. Gitu masalahnya itu. Dan intinya itu semua kan berpihak sebenarnya kan masih menginginkan Gus Yahya itu sebagai ketua PBNU tampil dalam seri yang berbeda, dalam tampilan yang berbeda, bukan tampilan yang seperti sekarang ini gitu. Jadi ya sebenarnya dukungan kepada Gus Yahya itu masih sangat kuat. Tetapi kalau langkah-langkah seperti ini, entah siapapun inisiatornya, tetapi di situ ada tanda tangan Gus Yahya, ya tetap aja kan publik tidak pasti menuntut tanggung jawab termasuk kepada Gus Yahya gitu. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadi blunder terakhir yang dilakukan oleh Gus Yahya gitu, supaya Nahdien Kultural itu tidak semakin kecewa atau paling sedikit semakin bertanya-tanya sebenarnya posisi Gus Yahya itu gimana sih, mau melindungi Nahdien Kultural apa mau melindungi teman-temannya yaitu para Kabib itu.
Sebenarnya itu Gus Yahya itu ketum yang melindungi Nahdien Kultural atau ketum yang melindungi minoritas Habib Alwi itu yang jelas-jelas membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan harus dicatat loh. Selama ini kan banyak juga orang yang bilang, oh ini Kiai Imad dan kawan-kawan itu rasis kepada Pak Alwi. Loh, yang disebut rasis itu bagaimana? Yang rasis kan mereka, Habib Alwi itu, yang merendahkan ras-ras lain. Sementara kita hanya meluruskan, kamu Habib Pak Alwi, kamu jangan merasa menjadi ras paling tinggi. Kamu itu ras biasa sebagaimana ras yang lain. Jangan merasa paling unggul, jangan merasa paling hebat. Justru kita itu sedang mengoreksi rasisme yang dilakukan oleh Habib Alwi itu, yang nyata-nyata berbahaya untuk Nahdien Kultural dan paham kebangsaan atau terkait dengan nation interest, interest nasional kita. Gitu. Kita bikin podcast ini kan sebenarnya dalam rangka kita menyayangi Gus Ketum aja, dalam rangka kita menyelamatkan muka struktural PBNU saja kan. Itu. Jadi kalau soal benar salah itu nggak ada nggak ada hubungannya dengan PAW itu. Cuma gini loh Mas Rifi, menerbitkan PAW ini jadi gimana ya, kok menempatkan diri untuk dirujak oleh netizen gitu loh maksudnya itu. Lah kita itu sayang ya sama Gus Yahya itu, kita itu sayang sama PBNU itu. Ya oke lah Kiai Miftahul Layar pernyataannya seperti itu, ya harusnya kan ya di inilah diajak bicara atau gimana lah gitu. Tapi malah bikin PAW apa itu nih, menerbitkan PAW ini kan aduh kita itu jadi gemes gitu loh. Cuma ini, mungkin ya Mas Rifki saya sampaikan bagi kelompok pengurus struktural PBNU, Kiai PBNU, Kiai struktural NU itu mulai dari tingkat cabang, wilayah maupun pusat yang menyadari pentingnya pembongkaran nasab palsu Habib ini dan ajalnya PAW ini, mungkin diharapkan oleh mukibin yang menjadi oknum pengurus PBNU itu bisa gemetar gitu loh. Dan mungkin juga gemetar juga kalau orang itu masih takut jabatannya hilang dan lain-lain, masih ada kepentingan soal dana, soal bantuan macam-macam dan lain-lain. Nah itu ya bisa getar gitu. Tapi kalau bagi kita saya Kiai Nur Ehya ya kan, Sarip Rahmat dan orang butuh komunikasi kabeh, butuh lagi kita itu menyuarakan isi hati kita sesuai dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini untuk menyelamatkan NU, untuk menyelamatkan ideologi Gus Dur, ideologi Mbah Hasyim, ideologi NU, ideologi Pancasila, ideologi Bhinneka Tunggal Ika gitu. Memang Gus Yahya itu kayak dalam tanda petik meremehkan kekuatan Habib. Jadi pernyataan beliau mengenai diskursus kepalsuan nasab Habib ini, itu kan beliau begitu confident, begitu 99% pasti ini cepat tuntas bisa diselesaikan oleh kita gitu. Tapi kan nyatanya tidak begitu. Habib itu sudah menggurita kemana-mana, udah memakai oknum kepolisian, udah memakai lain-lain gitu loh. Dan menjadi alat ya karena memang upload grup G itu ya alat kan. Ya toh? Ya alat gitu loh. Nah ketika itulah begitu ya. Iya, Gus Yahya terjebak di situ dan ya ketidakenaan itu terus ya untung legani lah dikasih PAW macam-macam. Tapi bagi saya itu ya mohon maaf ya, ini mendegradasi kewibawaan dan karisma Gus Yahya dan pengurus PBNU secara umum di depan kultural NU, di depan Nahdien Kultural. Padahal pengurus PBNU itu kan pemegang mandat saja. Pemilih NU itu kan tetap Nahdien Kultural, tetap pesantren-pesantren. Tetap orang-orang NU di desa-desa, di kampung-kampung itu. Jadi saya khawatirnya gini loh. Banyak orang menjadi NU dan bangga mengaku sebagai NU karena Gus Dur. Nah hari ini itu saya khawatir dari komentar-komentar itu. Jadi malah menjadi malu gitu loh ngaku NU. Kita itu menginginkan kejayaan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah warisan mulai dari Wali Songo, dan itu kompatibel banget dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu ingin menjaga, ingin melestarikan dan lain-lain. Nah, kalau oknum pengurus PBNU melakukan langkah-langkah yang dalam tanda petik itu menghukum orang-orang yang sedang menjaga,
Lah itu kan kewibawaan struktural PBNU jadi jadi pudar. Lah kalau itu pudar, akibatnya nanti itu juga mengimbas kepada apa itu esensi dari Nahdlatul Ulama itu sendiri gitu loh. Tapi kadang-kadang kayak itu disalahpahami. Oh, pengen populer, oh pengen jadi pengurus. Oke, Imat kepengen jadi ketua PBNU. Oh, apa itu siapa itu Ki Nur Yahya kepengen jadi pengurus PBNU. Enggak ada sama sekali. Kita itu bukan penganggur gitu loh. Tugas kepemimpinan ini Sayyidul Qaum itu Khadimuhum itu melayani itu yang pertama kan sebagaimana juga tujuan beragama itu kan menjaga dulu toh. Lah ini nadin kultural dicapek-capek seperti ini kok nggak dijaga? Di atas semuanya sebelum mendidik, sebelum memberikan insentif apapun, sebelum mengembangkan apapun, itu yang pertama itu melindungi dulu. Gitu loh. Lah ini kok langkah seperti ini, langkah PAW seperti ini kan dalam tanda petik menghukum orang yang sedang melindungi, melakukan ini kan tugasnya struktural PBNU ini harusnya melindungi. Jangan-jangan karena ini PAW ini muncul karena siapa itu Kiai Marzuki Mustamar dan Kiai Said Agil Sirot juga mulai mulai galak membela Nahdien gitu. Jangan-jangan ini kaitannya dengan kepentingan muktamar berikutnya. Kan masih ada kemungkinan juga Kiai Mustamar itu jago jadi ketum PBNU atau Kiai Said Agil Sirot. Jangan-jangan itu urusannya cuma urusan kayak gitu loh. Jangan-jangan juga ini langkah blunder ini karena pusing juga karena tidak bisa menundukkan Caimin gitu. Karena Caimin sudah menggandeng Kiai Ma'ruf. Lah kalau urusannya cuma kayak gitu, itu kan urusan senat mahasiswa itu. Bukan levelnya elit-elit republik ini gitu loh. Kalau bagi saya model terbaik itu, model menjadi presiden terbaik, model menjadi ketum PBNU terbaik, model menjadi Kiai NU terbaik, model menjadi anggota apa itu kultural NU terbaik, itu tetap hanya Gus Dur. Lagi kok Gus Dur ngalor, beliaunya pada ngidul. Lah ketika Gus Dur itu apa itu membela Konghucu dan lain-lain, assalamualaikum menjadi selamat pagi macam, emang tidak berhadapan dengan struktural NU sendiri, internal NU, sangat berhadapan. Tapi Gus Dur kan gitu aja kok repot kan gitu. Iya. Nah kita menunggu itu Gus Yahya itu dalam soal apa itu diskursus batalnya atau palsunya Nasab Habib itu apa itu menerapkan ilmu gitu aja repot gitu loh. Iya gitu. Kalau mau akademis, mau apa itu tertib gitu, ya udah diundang aja bikin seminar aja. Atau dibawa ke Basul Masail Pusat, udah kan gampang kan. Mana salah mana benar kan jelas gampang. Jangan terlalu dipolitisir untuk kepentingan-kepentingan yang menurut saya sangat remeh-temeh seperti itu. Ya, jangan dibiar nanti malah Caimin yang jadi ketum PBNU, nanti Kiai Mustamar, kayak gitu itu waduh. Ya belum memfanakan diri kepada NU lah. Jangan dibiasakan menjatuhkan orang di masa kepemimpinannya. Meskipun MLB itu boleh. Sama dengan kita menjatuhkan Pak Harto, kita menjatuhkan Gus Dur, itu akan akibatnya buruk. Ya Gus Yahya ya biar selesai sampai muktamar berikutnya. Nanti kalau nggak suka sama Gus Yahya, ya diganti gitu aja. Kalau MLB macam-macam itu kesannya memberontak. Gitu. Tapi itu kan urusan orang yang merasa bahwa menjadi pengurus NU itu sesuatu banget. Kalau kita kan enggak kayak gitu kan. Kita kan pengurus NU versi Gus Dur versi langit. Iya. Enggak butuh kayak gitu kan. Ini yang dan ini MLB ini menjadi dalam tanda petik itu mendapat justifikasi lagi. Loh bener kan? Penguatan gitu ya. Iya, PAW ini surat PAW ini jadi senjata menurut saya. Dan kita nggak bisa menyalahkan juga. Tapi bukan berarti saya tidak menghormati Gus Salam dan lain-lain ya. Mungkin beliau punya cara berpikir berbeda gitu. Tapi kalau kita cara berpikirnya wong desa, wong kampung gitu, kiai kampung gitu, santri tukang ngarit itu kayak gitu itu enggak terlalu inilah. Enggak terlalu menjadi passion kita. NU itu kan adalah organisasinya orang Indonesia yang beragama Islam, gitu. Lah apa Habib itu orang Indonesia. Yang di bukan ya Jakarta, ya Nusantara, ya Semarang, enggak. Ya Tarim, kota Tai kan itu. Jadi gini loh. Kiai Imat itu kan simbol mengenai fakta batalnya nasab Habib Alwi, ya kan? Fakta palsunya nasab Alwi. Kiai Imat kan menjadi simbol. Gitu. Kemudian Kiai Imat itu mau didukung, mau tidak, mau di PAW, mau tidak, itu
apapun yang dilakukan terhadap Kiai Iman sebagai simbol, itu tetap hasilnya itu sama. Bahwa nasab Habib Alwi itu rungkat. Bahwa Habib Alwi sebentar lagi tragis nasibnya kalau tidak segera bertobat. Itu sudah sunatullah. Cuma kalau PBNU itu bikin kayak begini, kan PBNU kena getahnya gitu loh. Lah kita kan dalam rangka menyayangi PBNU. Nggak usah ikut-ikutan kena getah lah. Nggak usah ikut-ikutan kena tulah lah. Itu loh. Kalau biar dipecat gini, soalnya biar Kiai Iman semakin didukung macam-macam. Nggak usah kau pecat, itu Kiai Iman itu dukungannya makin kuat. Kalau kau mau kalau kau mau benar-benar supaya Kiai Iman itu didukung secara masif lebih cepat, ya kau bikin Basul Masail lah di PBNU. Ya pengecut bilang aja pengecut, nggak usah bersembunyi di balik apologi. Kalau saya gitu, ini mohon maaf loh ini.